Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wan nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih innallaha yuhibbul muttaqin. Amma ba'du. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalimat nafsu yang ada di dalam Al-Quran sering kita baca, sering kita dengar. Menurut ilmu balaghah, ilmu tata bahasa Arab, kalimat nafsun adalah kalimat yang bersifat mustarok. Artinya dari awalnya juga kalimat nafsun itu memiliki arti lebih dari satu. Nafsun kadang-kadang diartikan napas. Nafsun kadangkala diartikan keinginan atau kehendak. Nafsu kadangkala diartikan jiwa. Nafsu kadangkala diartikan ruh. Dan nafsu bisa juga diartikan diri. Mau diartikan yang mana saja, maka kalimat nafsu secara istilah adalah sesuatu yang tidak nampak, yang ada di dalam diri kita, tapi pengaruhnya begitu besar terhadap sikap dan perbuatan kita. Ada ayat yang berupa qasam. Artinya Allah bersumpah dengan makhluknya. Seperti di dalam surat As-Sam ayat 90, surat ke-91. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi nafsu yang diciptakan dengan sempurna. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan, aku bisikkan kepada hawa nafsu itu fujuraha, sifat-sifat durhaka, wa taqwaha, dan sifat-sifat takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung, telah berbahagia orang mensucikan hawa nafsunya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori hawa nafsunya. Dalam ayat ini ada kata ilham.
Fa'alhamaha. Allah ilhamkan. Ilham itu berupa pengetahuan yang diberikan Allah, tapi bukan kepada logika, bukan kepada akal kita, tapi Allah berikan kepada jiwa kita. Allah berikan kepada ruh kita. Allah berikan kepada keinginan dan perasaan kita. Jadi kata ilham itu adalah bentuk pengetahuan yang Allah bisikan kepada jiwa kita, bukan kepada logika, bukan kepada akal. Maka jiwa kita itu fa'alhamaha fujuraha. Allah ilhamkan, berikan pengetahuan kepada jiwa kita, fujuraha, kedurhakaan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Ada dua pilihan. Maka berbahagialah, qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya, diarahkan kepada ketakwaan. Wa qad khaba man dassaha, maka celakalah, rugilah orang yang hawa nafsunya diarahkan kepada fujuraha, kedurhakaan. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi sesuatu yang tidak nampak yang di dalam diri kita itulah yang menentukan sikap dan perbuatan kita, yang disebut nafsu. Sehingga di dalam hadis Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-qayyisu man dana nafsah. Orang yang paling cerdik, orang yang paling pintar adalah man dana nafsah. Barang siapa yang bisa menundukkan jiwanya, bisa menundukkan ruhnya, bisa menundukkan hawa nafsunya, itu orang yang paling pintar secara logika. Barangkali status pendidikan kita ada sarjana, baik itu dokteran, insinyur, sarjana hukum, tapi kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ini bisa membawa celaka kepintarannya. Makanya pantas kata Rasulullah yang disebut cerdas, cerdik, orang yang pandai itu adalah orang yang mandana nafsahu. Barang siapa yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Apa ciri orang bisa menundukkan hawa nafsu? Kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut. Orang bersungguh-sungguh di dalam hidupnya, di dalam kesempatan hidupnya untuk beramal, untuk bekal setelah mati, bukan membekali hidup tatkala di dunia. Allah sudah diberikan rezekinya, mau banyak mau sedikit di dunia. Apakah orang dikatakan sukses kalau hidupnya punya pekerjaan tetap, gaji besar, punya rumah, punya kendaraan, punya apa yang dia inginkan di dunia? Allah telah sediakan, silakan. Siapapun bisa memiliki. Tapi suksesi kehidupan bukan itu. Serba punya, serba ada, serba mudah, serba banyak. Bukan itu suksesi kehidupan dunia. Tapi suksesi kehidupan dunia, keberhasilan hidup di dunia apabila dia wa'amila lima ba'dal maut. Dia bersungguh-sungguh beramal, semuanya diperuntukkan untuk hidup setelah mati. Kita punya kendaraan, kita punya rumah mewah, kita punya uang banyak. Kalau tidak diarahkan kepada ketakwaan, itu akan menuntut kita. Dari mana kau dapatkan harta itu dan digunakan untuk apa? Ini akan memponis kita kelak di akhirat. Jadi kita diarahkan logika kita
Logika itu, pikiran kita itu termasuk nafsu. Artinya tidak kelihatan. Baik pikiran maupun perasaan. Tidak kelihatan apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam perasaan. Nah, kalau kita bisa mengendalikan, artinya mandana nafsahu, menundukkan hawa nafsu, semua rahmat yang diberikan Allah kepada kita itu diarahkan untuk bekal hidup setelah mati. Sesenang apapun kita, sehebat apapun kita, yang namanya dunia ini panas. Harta ada habisnya, kepintaran ada pikunnya, tenaga ada loyoknya. Kalau hanya hidup sebatas dunia, maka kita rugi. Apalagi mengotorinya hawa nafsu itu oleh kita diikuti. Di dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf pernah berkata, diabadikan dalam Al-Quran tatkala dia digoda oleh Siti Julaiha, wanita cantik, istri majikannya. Kata Nabi Yusuf, wa ma ubari'un nafsi. Sesungguhnya saya ini tidak bisa lepas dari hawa nafsu. Artinya ingin mengikuti kehendak Siti Julaiha, berbuat jinah, berbuat serok. Ucapan Nabi Yusuf itu, inna nafsa la'amaratum bisu'i. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu kalau diikuti condong untuk berbuat jahat. Ini harta yang halal, ini harta yang haram. Kenapa banyak orang mengikuti harta yang haram? Al-Quran menegaskan la'am maratum bisu'i. Hawa nafsu itu mengikuti, menyuruh kepada berbuat dosa. Illa marohim marobi, kecuali hawa nafsu yang sudah dirahmati oleh Tuhan. Nabi Yusuf tidak tergoda oleh Siti Julaiha, wanita cantik, kaya raya. Ada istilah siapa yang tahan digoda oleh wanita yang begitu mempesona dan kaya raya? Sulit. Tapi Nabi Yusuf, dia nafsunya marohi marobi, telah dirahmati oleh Allah. Artinya diilhamkan kepada Nabi Yusuf untuk berbuat takwa, tidak berbuat durhaka kepada Allah. Jadi kita paham bahwa hawa nafsu ini bukan dihilangkan, bukan dibunuh. Yang bisa menghilangkan hawa nafsu dari hidup kita cuma Allah. Manakala hawa nafsu ini dicabut oleh Allah, dicabut jiwanya, dicabut ruhnya, dicabut segala keinginan dan perasaannya, dicabut nafasnya, berarti orang mati. Makanya kalau orang mati minimal, dalam manual kita suka diginikan kepada hidup orang yang mati atau belum. Kalau sudah tidak terasa berarti mati. Tambah lagi denyut nadinya. Orang yang masih bernapas tapi nadinya pasti berdenyut. Kalau nafsunya sudah dicabut, napasnya sudah hilang, gak akan terasa begini. Walaupun pakai cermin gak akan ada bekasnya. Nadinya dipegang sudah tidak berdenyut. Nah, kalau sudah mati seperti itu, kita diperhitungkan. Kata Nabi dalam hadis itu dilanjutkan, wal haji, orang yang bodoh, orang yang dungu di dalam kehidupannya adalah man atba'a nafsahu. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamana Allah, tapi dia ingin hidupnya itu adalah dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Apa mungkin
Orang yang mengikuti hawa nafsu, yang menyuruh kepada bisui, kepada kejahatan, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Itu mustahil. Makanya masih ruh jiwa kita masih ada di dalam diri kita. Ini satu kesempatan. Sedikit demi sedikit hawa nafsu kita harus diarahkan kepada ilham yang menuju kepada ketakwaan. Takwa inilah yang akan menyelamatkan kita, karena kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Barakallahu li wa lakum. Innal hamda wa ni'mata wal huda lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam khutbah kedua ini khatib cuma ingin menyimpulkan bahwasanya di dalam diri kita itu ada dua unsur yang menjadikan kita hidup. Satu unsur jasmani, dua unsur rohani. Jasmani yang kelihatan, rohani tidak kelihatan, itu an-nafsu. Ada juga jiwa dan raga. Jiwa tidak kelihatan, itu an-nafsu. Raga kelihatan, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Manakala jiwa dan raga dipisahkan, rohani dan jasmani dipisahkan, maka inqata'a amalu, habis semua kesempatan hidup ini untuk diperbaiki. Tinggal kita introspeksi diri sampai sejauh mana kita bisa mengendalikan hawa nafsu, baik di dalam menata diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, terutama dalam kehidupan beragama. Banyak orang yang kehidupan beragamanya mengikuti hawa nafsu. Artinya tidak sesuai dengan ketakwaan. Lebih banyak mengikuti yang bid'ah ketimbang yang sunnah. Lebih banyak mengikuti ucapan dan perbuatan Nabi dibandingkan dengan orang yang mengkufuri Nabi. Di bulan Maulid ini banyak mana orang yang mengadakan memperingati hari lahirnya, atau orang yang mengikuti sunnahnya. Banyak yang mengikuti memperingati hari lahirnya, di megah-megah di masjid. Ini hari kelahiran Nabi, nggak ada syariatnya. Muludan itu nggak ada. Jangankan Quran, hadis doi pun nggak ada. Memperingati hari kelahiran Nabi, nggak istimewa di dalam Islam. Tapi itulah hawa nafsu. Kita lebih condong memperingati hari lahir Nabi ketimbang mengikuti apa yang diucapkan dan diperbuat oleh Nabi. Ini ironis bagi kita. Sehingga agama berpecah belah, bermacam-macam karena satu mengikuti kehidupan beragamanya kepada hawa nafsu, dan satu lagi mengikuti atau menundukkan hawa nafsunya. Inilah kunci kehidupan kita. Apakah kita fa'alhamaha fujuraha? Apakah hawa nafsu kita diarahkan dalam kehidupan beragama ini kepada berbuat durhaka kepada Allah, atau wattaqwaha, nafsu kita diarahkan kepada ketakwaan? Nah, itulah barangkali para hadirin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa ada di dalam ridhonya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Kudus, ya Salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua perlindungan, pertolongan, keselamatan di dalam rangka kami mengisi sisa-sisa kehidupan kami.
Ya Allah, berikanlah kepada kami semua ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam rangka kami semua beribadah, mengabdikan diri hanya kepadamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua kesehatan, kesejahteraan, baik lahir maupun batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.